can help us on the pitch. There is no doubt. We want every team ready coming to Indonesia to play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang selalu kita berbicara ataupun membincang sepak bola Indonesia dan sepak bola dunia. Pada hari ini setelah tadi malam saya juga mengatakan ada kabar buruk. Hari ini juga kita akan mengatakan ada kabar buruk. Terkait apa? Pemain timnas, deretan pemain timnas yang cedera sebelum timnas calling. Nah, ini siapa saja mereka? Yang pertama kemarin malam ya, saya udah sebutkan Oleh Romani ini mengalami cedera fraktur kaki. Ya, jadi kemarin saat dia klubnya Oxford memenangkan Preston North itu tidak dimainkan. Biasanya dia menjadi pemain pengganti di babak kedua. Nah, gara-gara cedera yang terjadi pada Oleh Romani ini sehingga dia disimpan. Nah, setelah Oleh Romani mengalami cedera, ini juga pemain yang sebelumnya bergabung dengan Utrecht kemudian dipinjamkan ke Excelsior Rotterdam dan saat bertanding melawan Heerenveen, pemain ini mengalami cedera ligamen ataupun ACL, cedera lutut. Waduh, ini parah ini. Jadi, ini kalau ini udah pasti saya katakan dia akan kemungkinan besar akan melewatkan FIFA Series. Dia akan mengalami perawatan yang cukup panjang. Siapa dia? Emiliano Jonathan. Sebelum kita lanjutkan podcast kita pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel Jelo Custen ya, berikan kritikan dan saran pada PSSI dan juga Erick Thohir selaku ketum. Dan ketika Anda udah like dan subscribe, tentu saja bersama-sama kita akan menuju 100.000 subscribers karena ini adalah milik Anda. Baik rekan-rekan semuanya, kita akan langsung saja buka podcast kita pada hari ini. Langsung aja bahwasanya kalau sudah kita berikan informasi terkait cedera yang mendera salah satu pemain ataupun pemain kunci di lini serang Oleh Romani. Jadi cedera fraktur kaki. Bagaimana cederanya itu bisa, apakah nanti ini kan tergantung bagaimana dokter dari Oxford ya yang menangani. Kalau memang ada timnas calling, kemudian biasanya kan klub itu kontak sama PSSI ya untuk pemain-pemain mereka nasional yang ada di klubnya masing-masing. Ini kalau dipanggil nggak bisa, itu pasti nanti akan disampaikan oleh dokter dari Oxford United terkait dengan Oleh Romani yang sampai sejauh ini dia mengalami cedera fraktur kaki. Kalau kita udah bicara tentang Oleh Romani ya, ini cederanya parah banget ya. Ada salah satu pemain kita berusia 21 tahun ya. Sebelumnya di kasta ST divisi, kemudian musim ini naik di Utrecht dan separuh musim dipinjamkan ke Excelsior Rotterdam ya, dan Excelsior Rotterdam juga masih terseok-seok di papan bawah. Ini saat menghadapi Heerenveen ya, doi ya, anak 21 tahun ini ya kayak anak saya lah, usianya 21 ya. Ini mengalami cedera ligamen atau ACL ya, cedera lutut. Waduh, kalau kita berhitung dengan nggak usah berhitung deh. Kalau udah ACL, memang kalau ligamen lutut tuh udah susah gitu ya. Karena ya lama itu pasti pengobatan, belum nanti perawatan dan lain sebagainya. Itu butuh waktu yang lama, minimal 6 bulan waktu yang akan dibutuhkan untuk pengobatan seorang Emiliano Jonathan yang saat ini mengalami cedera ligamen ataupun cedera lutut. Nah, seberapa parahkah itu yang pertanyaannya di sana ya? Seberapa parahkah cedera yang dialami oleh seorang Emiliano Jonathan? Itu juga tergantung bagaimana nanti dokter dari Excelsior Rotterdam itu akan berkomunikasi dengan
PSSI. Ini Miliano Jonathan itu cederanya seperti ini, A B B B gitu. Dia akan menjelaskan prosedural kesehatan ataupun cedera yang dialami para pemain sepak bola. Nah, kalau kita sudah mendengar bagaimana cedera yang dialami sayap kanan kita, meskipun ya kalau ketiadaan siapa nih pemain kita yang di kanan itu, kemudian saat ini kita hanya punya Miliano Jonathan di wing kanan ya. Sebenarnya pilihannya banyak sih, Yakob juga bisa. Namun yang bisa menjadi ya kita agak mantap, ada yakin itu ketika Jonathan itu ada di sayap kanan, meskipun ya dalam penampilan kemarin di awal-awal dia kurang bagus dan cepat lelah nih anaknya, padahal usianya baru 21. Nah ini kita gambarkan cedera yang udah dialami siapa oleh Remeni ya. Pertama kita tadi malam saya udah gini, aduh ini ya ini kabarnya nggak enak ya rekan-rekan semuanya, nggak enak, bener nggak enak. Kalau kita fans timnas dengar kabar cedera yang ditimpa oleh pemain timnas, nggak enak banget gitu, rasanya nyesek tuh ya. Kemudian saya masih mencari-cari apa namanya adanya kemungkinan kalau oleh Remeni masih bisa kalau apa namanya untuk FIFA Series. Namun ya itu tadi, semua itu tergantung dari dokter yang menangani di klubnya masing-masing. Apakah pemain ini bisa diterbangkan ke Indonesia atau tidak? Itu ya. Jadi ya kesehatan is number one buat atlet, karena itulah hal yang mereka miliki dan digunakan untuk bekerja. Yang kedua ini Miliano Jonathan, udah kalau benar-benar kena ACL ataupun ligamen atau lutut, wadah ini lama ya rekan-rekan semuanya, bisa dipastikan 4 hingga 6 bulan. Ya minimal 4 bulan, maksimal 6 bulan itu dia akan istirahat total. Kalau ACL atau ligamen atau lutut ya, karena diberitakan memang dia kenanya di ligamen lutut ya, di posisi lutut. Nah itu yang menyebabkan kita nggak bisa ngapa-ngapain, masih nunggu berita dari dokter yang merawat dari Miliano Jonathan di Excelsior Rotterdam ataukah di Utrecht, karena dia itu pemain Utrecht. Biasanya yang merawat itu klubnya Utrecht ya. Itu yang bisa kita sampaikan terkait cedera-cedera dari para pemain-pemain timnas yang ya sungguh menyayangkan. Yang satu striker, satunya winger. Ini menjadi pukulan telak bagi tidak hanya John Herdman pelatih, namun kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia, penggemar pecinta timnas Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Mudah-mudahan ada jalan terang, ada jalan yang bisa ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada John Herdman, kepada pemain-pemain ataupun pengganti pemain bisa menjadi pemain yang luar biasa saat nanti dipanggil John Herdman. Demikian yang bisa kita sampaikan dari Jakarta. Saya J. Lucusten mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.